Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang hadiah atas kesabaranmu selama ini untuk bulan Mei 2022. Pembacaan ini untuk kalian yang dimana kalian akan mendapatkan sesuatu hal yang begitu sangat menyenangkan, membahagiakan, terbungkus dengan hadiah dalam konteks apapun itu, ya. Dan ini benar-benar kayak bisa dikatakan bagi kamu yang kebaca di pembacaan ini agar bisa lebih mensyukuri hidupnya kamu, karena ternyata masih banyak sekali kenikmatan yang nantinya akan kamu rasakan atau kamu dapatkan di bulan Mei 2022. Begitu. Baik, sebelum reading dimulai, tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan, terkhusus bulan Mei. Dan dimohon untuk bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu untuk menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang hadiah yang segera didapatkan di bulan Mei 2022. Ya, di sini ada Five of Cups yang reverse. Kemudian di sini ada Ten of Wands. Ya, berkaitan dengan hadiah atas kesabaranmu selama ini ya. Di Five of Cups yang reverse dan Ten of Wands di sini terbaca dengan sangat jelas bahwa sabarnya kamu adalah sabar di mana ketika kamu dikecewakan, ketika kamu dikhianati, atau bahkan ketika di sini kamu tidak dianggap, mungkin tidak dianggap di keluarganya kamu, atau mungkin tidak dianggap di lingkungan kerjanya kamu, atau mungkin di sini tidak dianggap oleh lingkungannya kamu. Potensi besar terbaca bahwa kamu tidak ada rasa dendam untuk membalas itu, dan itu berkaitan dengan kesabaran. Dan di Ten of Wands terbaca dengan sangat jelas bahwa beban hidupnya kamu ini besar. Bagi yang tertarik di pembacaan ini, beban hidupnya kamu ini kayak gak main-main gitu loh. Kenapa saya katakan demikian? Karena potensi besar mungkin kamu sebagai tulang punggung keluarga, atau mungkin di sini kamu sebagai seseorang yang harus mencari nafkah, atau mungkin di sini kamu adalah seseorang yang dimana ketika kamu mencari nafkah kayak sebenarnya itu bukan kewajiban kamu gitu loh di sini. Ya, maksudnya adalah mungkin kamu sebagai seorang perempuan yang menafkahi suami kamu yang menyakiti kamu di sini, atau kamu menafkahi anak-anakmu ketika kamu tidak dinafkahi oleh suami kamu di sini. Ya, dalam sudut apapun itu, terbaca yang ketarik di pembacaan ini adalah kamu yang benar-benar kayak ada masa lalu kelam, atau bahkan ada cerita di kehidupan kamu yang begitu sangat menyakitkan di sini. Ya. Dan bahkan kuat sekali di Ten of Wands yang tegak lurus ini bisa dikatakan saking bebannya hidupmu yang begitu sangat berat dan banyak. Di sini kayak ibarat kata kamu udah nggak bisa tuh yang namanya merasakan bahagia gitu loh, atau kamu mungkin sudah lama tidak merasakan bahagia, atau mungkin di sini kamu tidak pernah yang namanya merasakan bahagia, karena setiap langkah kakimu adalah langkah kaki yang memang harus tetap memboyong
beban atau beratnya hidupnya kamu di sini dan sakitnya hati kamu di sini. Iya, gitu. Atau bahkan di sini kamu adalah seseorang, baik laki-laki ataupun wanita ya, yang dimana kamu kayak diremehkan atau kamu tidak dianggap, atau bahkan di sini kamu kayak serta-merta berusaha untuk berjuang untuk orang lain walaupun dirimu sendiri di sini kayak jauh dari kata pantas gitu loh. Ya, maksud dari dari kata pantas adalah jauh dari kata pantasnya kamu untuk kayak bener-bener bisa merasakan yang namanya kenyamanan hidup gitu loh di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kamu secara pribadi selalu merasa bahwa hidupnya kamu tidak nyaman gitu loh. Tapi kamu tetap melaksanakan menjalankan hidupnya kamu di sini. Padahal kalau kamu di sini mau tahu, tidak ada tidak ada manusia yang tidak pantas untuk merasakan nyaman, tidak ada. Semua manusia pantas untuk merasakan nyaman di sini. Ya. Dan nyaman itu diciptakan oleh dirimu sendiri. Begitu. Ya. Dan di Five of Cups yang reverse dan Ten of Wands yang tegak lurus terbaca dengan sangat kuat bahwa kamu masih tetap sabar. Perlahan demi perlahan melangkah. Perlahan demi perlahan di sini mencoba untuk menikmati beban hidupnya kamu. Bukan hanya sekedar beban saja, tetapi bisa dikatakan bahwa beban hidupnya kamu adalah sebuah tanggung jawab yang memang harus tetap kamu pikul dan kamu ikhlas di sini. Ya. Kemudian ada King of Pentacles. Berkaitan dengan hadiah yang kamu dapatkan atau yang segera kamu rasakan di bulan Mei, di sini hadiahnya berkaitan dengan finansial. Kestabilitasan finansial. Jadi ketika sebelum bulan Mei kamu bener-bener kayak ibarat kata berdarah-darah ya, pengen bahagia aja ngerasa sulit gitu loh, atau bahkan pengen hidup secara normal dengan kebahagiaan pun kayak menurut kamu jauh dari tenggorokan, ternyata di bulan Mei ini akan terpatahkan. Kenapa saya katakan akan terpatahkan? Karena bulan Mei ini waktunya untuk kamu seimbang, waktunya kamu untuk sejahtera, waktunya kamu untuk bisa menikmati dari segala kesabaran kamu, dari segala energi keringatnya kamu, dari segala energi tanggung jawabnya kamu di sini. Akan banyak sekali rezeki yang tidak terduga datang di bulan Mei, atau akan banyak sekali orang yang mensupport kamu, mendukung kamu, atau ngasih peluang, ngasih pekerjaan kepada kamu di bulan Mei. Dan potensi besar di bulan Mei di sini, kamu kayak jauh dari kata kekurangan. Ya. Karena apapun yang berkaitan dengan finansial, apapun yang berkaitan tentang kebutuhan hidup, potensi besar bulan Mei kamu akan tercukupi. Dan ini adalah hadiah dari Sang Maha Kuasa. Dimana ketika sebelum Mei kamu banyak berkorban, maka di bulan Mei di sini kamu akan banyak sekali merasakan hasil dari pengorbananmu. Gitu loh. Ya. Oh, ada Three of Cups. Nah, ketika Three of Cups di sini disinkronkan dengan King of Pentacles, maka potensi besar juga di bulan Mei 2022 ya. Ini bukan saatnya kamu untuk menjadi nomor sekian, tetapi ini adalah saatnya kamu yang benar-benar akan bisa menikmati hidup, di mana apa yang kamu nikmati itu berkaitan kamu juga akan diprioritaskan oleh beberapa orang di sini. Ya, Three of Cups. Bahkan potensi besar siapapun itu yang pernah mempermainkan hatimu, mengecewakan dirimu, potensi besar orang tersebut akan datang. Atau potensi besar di sini orang tersebut kayak akan benar-benar malah justru bisa berbahagia dan bersuka cita dengan kamu. Gitu loh di sini. Berbahagia bersuka cita dengan kamu, di mana kamu akan dipilih, atau di mana kamu akan diprioritaskan, atau di mana di sini
Kamu kayak akan bisa merasakan kamu begitu sangat dimuliakan oleh dia, siapapun itu, atau bahkan di sini kamu akan bisa merasakan kebaikan dari dia. Iya. Dan ini bukan tentang kederamaan, tetapi ini tentang hadiah, di mana bulan Mei kamu akan dapetin kebahagiaan dari salah satu orang atau beberapa orang yang pernah menyakiti kamu di sini. Ya, mungkin dapat traktiran, ya, atau lain sebagainya. Atau mungkin orang tersebut akan tanggung jawab sama kamu ketika ini berkaitan dengan pasangan, ya. Kemudian ada Six of Cups. Wow. Di Six of Cups ini terbaca dengan sangat jelas, ya, potensi besar bahwa hadiah yang kamu dapatkan, dan hadiah itu berasal dari kesabaranmu selama ini, hadiah itu berupa keluarga di sana. Six of Cups. Akan ada energi di mana kamu bisa berkumpul dengan keluarga kamu, atau kamu bisa berkumpul dengan pasangan kamu, atau kamu bisa berkumpul dengan seseorang yang kamu nantikan selama ini, atau bahkan potensi besar akan ada energi di mana kamu bisa bersama dengan orang yang kamu sayang dalam kategori ikatan pernikahan. Atau bahkan di sini bagi kamu yang belum menikah pun, kamu kayak akan proses kerana pernikahan, atau kamu akan mendapatkan seseorang yang bisa membawa kamu ke pernikahan. Ya. Ada energi di mana kamu akan bahagia, bersuka cita, melihat orang tersayang juga ikut bahagia, atau bahkan melihat anak-anakmu juga ikut bahagia di sini. Atau bahkan kamu akan bisa merasakan yang namanya liburan hiburan dengan kekasihnya kamu atau dengan keluarganya kamu. Dan terbaca sekali kayak ada energi di mana kebahagiaan kamu begitu sangat lengkap di bulan Mei. Karena bukan hanya finansial saja, tetapi berkaitan tentang hati. Iya, di sini. Energi dari elemen air di sini begitu sangat mendominasi, ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, di sini kuat energinya. Energi dari elemen api juga kuat di sini, Aries, Leo, Sagittarius. Nine of Cups muncul. Di Nine of Cups ini terbaca, ya, bulan Mei 2022 adalah bulannya kamu di mana kamu akan dapat hadiah. Hadiah ini berupa tentang banyak sekali pilihan yang datang di hidupnya kamu. Dan ini tidak hanya cuma satu pilihan, tetapi lebih dari 2 pilihan. Mungkin pilihan yang berkaitan di mana kamu harus memilih untuk bersama dengan siapa, atau kamu harus memilih untuk percaya siapa, atau kamu di sini harus memilih pekerjaan atau tempat tinggal, atau bahkan passion kamu seperti apa dan bagaimana, cita-cita kamu ke depan harus bagaimana, gitu loh. Nine of Cups bukan hanya soal tentang hati saja, tetapi ini juga berkaitan tentang pilihan-pilihan hidupnya kamu, ya, yang universal, gitu. Jadi hadiah di bulan Mei 2022 ini kayak kuat sekali, hadiah yang dimana kamu akan bisa merasakan kamu tidak ketakutan, kamu tidak kecemasan, tapi kamu punya banyak sekali pilihan di hidupnya kamu untuk kamu harus berjalan seperti apa, ke arah apa, dan dengan tujuan apa di sini. Kayak akan termudahkan sekali setiap langkah atau setiap pilihan yang kamu pilih, karena potensi besar kayak itu akan tetap membahagiakan diri kamu di sini. Ya. Kemudian ada Page of Swords. Wow. Ketika Page of Swords di sini saya sinkronkan dengan Five of Cups, dan Five of Cups ini reverse, maka bisa dikatakan kuat sekali, ya. Bulan Mei 2022, hadiah yang kamu dapatkan adalah hadiah tentang sesuatu hal yang tersembunyikan atau sesuatu hal yang pernah termanipulasikan ini akan terbuka. Energi speak up. Mungkin kamu akan bisa mulai speak up dengan tanpa rasa takut, atau mungkin di sini kamu akan bisa speak up dengan energi logikanya kamu di sini, atau bahkan
akan ada kayak semacam kebenaran yang terungkap, ya, speak up dari orang-orang atau kebenaran dari sebuah masalah yang sedang kamu hadapi, di mana kamu menantikan kebenaran itu, dan ketika kebenaran itu terungkap, itu adalah hadiah. Karena kamu menginginkan kebenaran itu terungkap. Ya, jadi kayak akan ada suatu action, di mana action itu kayak bikin kamu shock, bikin kamu bahagia, dan bikin kamu kayak ngerasa kamu lega di sana. Ya, karena sesuatu hal yang tersembunyikan atau sesuatu hal yang pernah menyulitkan hidupmu, pernah mengecewakan hidupmu, itu kayak bener-bener akan bisa terbuka gitu lah di sana. Terbukanya itu tentang apa? Tentang energi yang berkaitan dengan kebohongan, tentang energi yang berkaitan tentang orang yang pernah memanipulasi kamu atau mengecewakan kamu, sehingga kamu lebih dibuka lagi logikanya kamu, gitulah di sini. Ya. Kemudian ada Seven of Pentacles. The Seven of Pentacles ketika disinkronkan dengan Ten of Wands, maka terbaca dengan sangat kuat sekali bahwa bulan Mei 2022 tentang hadiah yang kamu dapatkan adalah hadiah yang kamu akan mulai bisa untuk menikmati perjalanan kamu dalam kategori ketika kamu mencari uang atau ketika di seni kamu berusaha untuk menghidupi banyak orang. Akan ada banyak sekali kayak energi di mana rezeki tak terduga datang di bulan Mei, ya, proses bulan Mei, di mana rezeki itu datang bukan untuk kamu secara pribadi, ternyata di sini kayak untuk orang-orang yang kamu hidupi juga, atau untuk orang-orang yang kamu bantu juga di sini, atau untuk orang-orang yang benar-benar kamu sedekahi juga di sini. Iya, karena kuat sekali energi kamu tentang hadiah. Ini hadiah yang mendominasi adalah hadiah di mana kamu tidak akan merasa terberatkan. Kamu akan tidak merasa terbebani lagi, malah justru kamu akan merasa menikmati ketika kamu bisa untuk melaksanakan tanggung jawabnya kamu di sini. Ya, luar biasa. Jadi ya, jauh dari kata sedih, jauh dari kata mengeluh, jauh dari kata terbebani pastinya, ya. Kemudian ada Queen of Pentacles dan Queen of Pentacles ini reverse. Wow. King dan Queen, ya. Di King dan Queen ini terbaca dengan sangat jelas untuk hadiah, dimana hadiah yang kamu dapatkan di bulan Mei ini bukan tentang hadiah yang berkaitan dengan uang saja, dimana uang itu bisa membeli apa-apa yang kamu inginkan, tetapi hadiah uang juga di sini kayak bener-bener bisa menunjukkan bahwa ternyata kamu ini loh mapan, dan kamu juga kayak bisa menunjukkan kepada orang yang kamu ingin tuju di sini bahwa ternyata kamu tidak serendah yang mereka pandang, atau kamu tidak serendah atau tidak semiskin atau tidak sekurang yang dia pandang di sini. Di Queen of Pentacles yang reverse terbaca juga di sini potensi besar, walaupun kamu punya banyak sekali pengeluaran, tetapi akan masih ada finansial yang tertabungkan juga di sini. Ya, King dan Queen ketika disinkronkan. Iya, di sini. Kemudian ada Six of Pentacles. Three of Cups dan Six of Pentacles ketika disinkronkan, potensi besar hadiah yang kamu dapatkan atas kesabaranmu selama ini, ya. Ini hadiah yang berkaitan di mana kamu ternyata akan bisa membantu menolong. Jadi bukan hanya kamu yang akan dibantu ditolong oleh orang lain, ya, tapi di sini juga potensi besar kamu akan bisa membantu menolong seseorang yang mungkin pernah nyakitin kamu, atau seseorang di sini yang mungkin pernah ninggalin kamu, atau seseorang di sini yang pernah mempermainkan kamu di sini. Ada energi pemurahnya kamu. Ada energi benar-benar yang bisa dikatakan kamu membantu, kamu bersedekah, kamu tidak pandang siapa itu, ketika kamu bisa, kamu punya, dan kamu mampu serta mau, ya. Kamu kayak akan benar-benar di sini mencoba untuk mendedikasikan hidupnya kamu untuk kebaikan, dan itu hadiah. Dimana hadiah yang kamu dapatkan adalah hadiah bukan hanya kamu yang selalu menanti bantuan,
dari orang lain, tetapi kamu yang ternyata akan bisa membantu orang lain, dan itu atas izin Sang Maha Kuasa. Ya. Kemudian di sini ada the High Priestess, dan the High Priestess ini reverse. Nah, ketika the High Priestess ini disinkronkan dengan energi Six of Cups, maka terbaca dengan sangat jelas bahwa dulu kamu begitu sangat bersabar. Ketika mungkin dulu kamu tidak dikasih status ya oleh orang yang kamu sayang, atau kamu di sini kayak bener-bener hidup bersama orang yang penuh dengan kerahasiaan, sehingga di bulan Mei 2022 kamu hanya akan merasakan kebahagiaannya dengan orang yang sudah tidak ada banyak sekali rahasia, atau dengan orang yang bisa memberikan kamu status. Dan the High Priestess yang reverse ini energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di the High Priestess yang reverse juga kuat sekali bahwa potensi besar kebahagiaan yang kamu dapatkan, hadiah yang kamu dapatkan, ini berkaitan di mana kamu akan bisa terhindar dari energi yang berkaitan dengan kemajikan, atau kamu akan bisa terhindar, atau kamu akan bisa meminimalisir energi dari orang-orang yang ingin menghancurkan kamu, menghancurkan keluarga kamu dengan magic di sini. Ya. Kemudian ada the World. The World ini energi dari elemen tanah. The World energi dari Taurus, Virgo, dan Capricorn, dan the World ini reverse. Inilah saatnya kamu untuk kamu bisa mencoba hal baru di hidupnya kamu atas hadiah yang kamu miliki di bulan Mei 2022. Dan inilah saatnya untuk kamu benar-benar bisa membuka pintu yang tertutup. Ya, untuk kamu benar-benar bisa keluar dari zona aman, zona nyamannya kamu, dan kamu kayak akan bisa merasakan sesuatu hal yang baru versi kamu di bulan Mei, di mana potensi besar hanya ada hadiah yang membuat kamu bahagia atas segala upaya yang pernah kamu perjuangkan dengan berdarah-darah. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, maka yang harus kamu pahami adalah segala sesuatu yang pernah kita lakukan pasti di masa depan akan kita dapatkan, baik sisi baik ataupun sisi buruknya. Maka potensi besar di bulan Mei kamu akan dapetin sisi baik dari apa yang pernah kamu korbankan di masa lampau. Ya, jadi ketika itu terjadi di hidupnya kamu, tolong dari pihak kamu hindari sifat sombong, hindari sifat takabur, hindari sifat arogan, dan kamu tetap harus tanamkan dalam diri kamu atas apa yang telah terjadi itu hanya sementara. Ya, jadi tidak ada yang abadi di dunia ini. Begitu. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini hanya sebatas hiburan atau referensi saja, bersifat vice versa. So bijak dalam menyikapi, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.